Revisi dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia menuai polemik lantaran menyasar sejumlah nama beken yang kasusnya menghebohkan publik. Ada Setia Novanto, terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Mario Dandi yang menganiaya remaja sampai koma, dan Ronald Tanur yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Lantas haruskah remisi diberikan kepada pelaku pidana berat? Akankah ada jera bila hukuman buih nyatanya bisa dikurangi? Hari kemerdekaan turut menjadi berkah bagi para penghuni BUI. Pemerintah diketahui memotong hukuman bagi 179.312 narapidana di seluruh tanah air pada peringatan ulang tahun ke-80 tahun ini. Di antara daftar narapidana itu pun terselip nama-nama beken yang kasusnya pernah menghebohkan jagat. Seperti Setia Novanto dengan kasus KTP elektronik, mantan Ketua DPR RI ini resmi dinyatakan bebas bersyarat dan diharuskan wajib lapor. Bebas bersyarat masih ada kewajiban untuk lapor dalam setiap sebulan sekali. Sampai dengan masa percobaan sampai dengan 1 April tahun 2029. Sampai 2029 artinya dari situ baru bebas. Baru bebas murni. Sekarang masih wajib lapor. Lalu anak bekas pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, yang menganiaya remaja hingga koma. Lantas ada pula Ronald Tanur, anak politisi yang tega menyakiti kekasih hingga ajal menjemput. Apa yang menjadikan dasar remisi diberikan hingga terpidana ini mendapatkan pemotongan hukuman? Untuk remisi daripada umum, itu semua warga binaan. Ini seluruh yang ada kasus tidak ada tanpa terkecualian. Ini semuanya kita berikan semuanya, termasuk dasawarsa kita juga sama, kita berikan semuanya. Tanpa ada pilih kasih pada kasus apapun. Semua warga binaan kita mendapatkan. Namanya hak sah-sah saja, yang penting orang ini sudah dieksekusi kan, dia sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Cuman yang jadi poin penting adalah penilaian tadi. Bagaimana sih penilaian yang tepat bahwa orang ini sudah berperilaku baik, syarat untuk berperilaku baik ataupun ketentuan yang mengatur tentang perilaku baik itu apa saja. Ini kan yang perlu sebenarnya kita ketahui ya secara bersama, apakah ini memang layak untuk disematkan remisi atau tidak. Pemberian remisi bagi terpidana kasus kejahatan luar biasa dan penganiayaan berat berujung nyawa memang menepuk kontroversi. Bagi yang setuju, pengurangan masa hukuman merupakan hak setiap narapidana. Jadi bukanlah sebuah hadiah atau sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Selama si terpidana dinilai memenuhi syarat mendapatkan remisi, maka tiada yang salah jika pemerintah memotong masa hukumannya. Remisi itu menurut saya hal biasa, karena memang di setiap tahun, misalnya di Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal, Hari Raya, kebesaran agama yang ada di Indonesia itu selalu memberikan remisi. Begitu juga untuk hari kemerdekaan kan. Nah, mekanismenya menurut saya ini diajukan oleh yang bersangkutan dan juga diajukan oleh kementerian terkait, baru disampaikan ke presiden. Menurut saya remisi ini hal yang biasa, dan mungkin yang mendapatkan remisi ini yang berkelakuan baik. Namun bagi yang menolak, remisi adalah kenaifan, sebab BUI semestinya dapat memberi efek jera. Bagaimana bisa koruptor yang menguras uang rakyat atau penjahat pencabut nyawa di kemudian hari akan kapok berbuat lagi bila semasa menghuni Hotel Prodeo justru kerap mendapatkan diskon tahanan? Secara aturan hukum sudah sesuai, justru yang kita persoalkan adalah aturan hukumnya.
Dengan dibatalkannya PP nomor 99 tahun 2012, maka bagi pelaku tindak pidana khusus tidak ada perlakuan yang berbeda dengan narapidana lainnya, begitu mudahnya mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Nah, ini tentu harus dipikirkan ulang oleh pemerintah agar ke depan ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan bagi para narapidana korupsi untuk dapat mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat. Selain itu, bagaimana dengan nasib keluarga korban yang menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya, seperti pada kasus Ronald Tanur? Kami dari pihak keluarga korban sendiri, korban Denny Sera, itu sangat kecewa atas diberikannya remisi terhadap Ronald Tanur dengan kurun waktu yang menurut kami begitu lama. Selain itu, dalam hal ini negara hadir untuk Ronald Tanur, tapi negara tidak hadir kepada keluarga korban yang dalam hal ini adalah Denny Sera Afriyanti. Soal efek jera atau tidak efek jera, itu kita melihat dari kesadaran masyarakat. Kita melihat misalnya di Belanda, penjara kosong. Belanda masukkan orang ke penjara itu bukan solusi. Kenapa saya katakan bukan solusi? Karena menghabiskan uang negara. Bagaimana negara ini masyarakatnya tertib hukum? Aparat hukum APH ini harus lebih konsentrasi dengan pencegahan. Remisi sejatinya bukan sekedar pengurangan masa tahanan. Di dalamnya ada harapan dan kesempatan agar napi berusaha terus memperbaiki diri. Lumrah ketika negara bahagia di ulang tahunnya, ada kado yang diberikan ke rakyat, termasuk terpidana. Tapi, haruskah diskon tahanan diobral kepada mereka yang melakukan kejahatan berat? Yang jadi problem sekarang ini, apakah setiap narapidana mendapat remisi? Iya. Tapi bagaimana kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana? Ini saya kira perlu pembenahan, evaluasi kembali, reformulasi kembali tentang tata cara pemberian remisi-remisi yang ada pada kasus tertentu. Contoh misalkan yang lagi ramai adalah kasus R. Ini saya kira tidak bisa mencerminkan suatu keadilan. Karena apa? Oke lah kalau itu kejahatan-kejahatan biasa. Ini adalah kejahatan pembunuhan yang di dalam melakukan pembunuhan itu melakukan suatu penyuapan. Penyuapan itu yang terkait dengan para hakimnya yang sampai sekarang sedang diputus, termasuk ketua panitilannya. Nah, apakah ini akan mendapatkan suatu ketentuan remisi yang sama? Saya kira ini perlu evaluasi.